Lah 2020 itu lahannya masih bekas tambang, jadi masih banyak batu-batuan, terus pasirnya juga banyak gitu kan. Di sini kita menggunakan pupuk yang khusus untuk mengubah tanah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Pada video kali ini kita akan tanya-tanya bagaimana mengubah lahan yang tadinya tidak subur menjadi subur menggunakan bahan organik. Dan pada video kali ini kita berada pada sebuah tempat, itu namanya adalah Narakupu, Yogyakarta. Dan pada video ini kita ditemani oleh manajernya langsung. Nah, boleh tahu dengan Mas siapa? Doni Darmawan. Mas panggilannya? Doni aja. Oh, Mas Doni berarti. Iya. Tapi bukan vokalis ada band itu bukan ya? Bukan, oh, bukan ya. Ini ya bagian pertaniannya. Oh, bagian pertaniannya gitu ya. Doni yang pertanian gitu ya. Nah, Mas Doni, boleh nggak saya pengen tahu kayak gitu kan, kok bisa kayak gitu loh, Narakupu ini berdiri ini sejarahnya kayak gimana kayak gitu loh. Maksudnya awal mulanya seperti apa kayak gitu loh, lahannya terutama. Lahan ini awalnya itu memang lahan pertanian yang subur. Yang kaya akan unsur hara, terus beralih fungsi menjadi tambang. Ya, diambil pasirnya, batunya, karena ini bekas semburan dari Merapi. Jadi batunya, pasirnya diambil, terus beberapa tahun beralih menjadi peternakan ayam. Dari peternakan ayam, terus baru 2022 jadi lahan pertanian. Begitu. Lah kalau Mas Doni sendiri di Narakupu ini udah berapa lama, Mas? Kalau saya sejak 2020. Oh, 2020 itu. Lalu kalau pas 2020 di Narakupu ini apakah lahannya sudah seperti ini atau memang seperti bekas tambang tadi? Lah 2020 itu lahannya masih bekas tambang. Jadi masih banyak batu-batuan, terus pasirnya juga banyak gitu kan. Di sini kita menggunakan pupuk yang khusus untuk mengubah tanah tersebut. Jadi ceritanya dengan penambahan bahan organik begitu bisa mengubah tanahnya yang tadinya nggak subur menjadi subur. Ya, boleh nggak ceritain itu gimana step by stepnya gitu loh? Ya, di sini kita menggunakan pupuk kompos. Kompos yang seperti apa itu? Pupuk kompos itu kita menggunakan bahan kotoran ayam, kotoran kambing, dan kotoran sapi. Ayam, kambing, dan sapi. Berarti ceritanya diborong semua nih ceritanya? Ya, betul. Oke, kenapa sih kok diborong semua gitu loh? Karena yang saya tahu dan beberapa kali riset, kalau kita menggunakan salah satunya itu akan ada minusnya. Ya, dan jadi coba saya kombinasikan dari 3 bahan tersebut, saya buatkan pupuk kompos dan saya coba terapkan di lahan saya. Berarti ceritanya ibarat kayak makanan gitu ya, mungkin kayak warung Padang berarti ya, kasih semua makanan, semua apa yang mau kita ambil gitu ya. Betul. Oke, gitu berarti ya. Betul. Lalu kan dalam pembuatan kompos sendiri kan pasti ada yang namanya komposisi dong, Mas. Artinya kan perbandingan antara 3 macam bahan tadi kan supaya menemukan formula yang paling pas. Betul. Nah, kalau kompos yang dibikin Mas Doni sendiri itu perbandingannya kayak gimana tuh, Mas? Kalau di sini saya menerapkan 3-1-1. Jadi 3 kotoran ayam, 1 kotoran sapi, dan 1 kotoran kambing. 3-1-1 berarti ya? 3-1-1. Kok kenapa gitu loh 3-1-1? Jadi setelah saya hitung-hitung, 3-1-1 itu biaya kosnya juga lebih rendah. Tetapi tanaman pun tidak akan kekurangan unsur hara tersebut. Jadi seperti kita lihat di pasaran ini, pupuk ayam itu jauh lebih murah daripada pupuk kambing dan pupuk sapi. Berarti ceritanya 3 itu pertahanannya ceritanya mungkin ya? Betul. Berarti kayak formasi sepak bola nih, 4-3-3 gitu ya? 4-2 gitu. Yang 4 itu pertahanannya gitu ya? Dan 4 ini yang paling murah mungkin ya? Betul. Karena kan kalau misalkan kita tetap mempertahankan 3-3-3 atau 2-2-2, sedangkan kos kita akan semakin tinggi gitu. Benar. Dan kita akan menekan biaya kos tersebut. Oke. Lalu kalau dari segi bahan tambahannya ada nggak lagi? Kan tadi disebutin kalau bahan utamanya tuh ayam, sapi, kemudian kambing. Kan 3-1-1. Ada tambahan lagi nggak? Ada. Apa kita itu? biasa menggunakan itu kapur dolomit, yang kedua itu pakai M4, dan ketiga itu tetes tebu. Tetes tebu ya? Yang netes-netes itu bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Gitu ya? Ini cairan yang untuk jadi makanan starternya itu. Oh, gitu.
Boleh diceritain nggak kok penambahannya 3 macam bahan itu loh untuk pembuatan komposnya? Ya, karena yang saya beberapa lihat di informasi-informasi bahwa kapur dolomit itu berfungsi sebagai penetral dan juga sebagai penggembur, bisa juga penggembur. Dan untuk M4 ini sebagai pengurai. Jadi nggak, kalau misalkan kita lihat kan, kalau misalkan kotoran sapi itu kan menggumpal. Iya, betul. Jadi kepengennya gimana sih cara biar dia melebur. Nah, jadi saya coba pakai kapur dolomit dan pakai M4. Nah, tetes tebu itu sebagai makanan starternya M4 tersebut. Gitu. Lalu kalau kita andai-andai Mas ya, misalnya anggaplah saya memiliki 30 karung pupuk ayam misalnya, kemudian 10 karung pupuk sapi, kemudian 10 karung pupuk kambing kan. Berarti total-totalan 50 nih ceritanya, 30, 10 dan 10 kan kayak gitu. Berarti 50 karung mungkin ya, 50 karung. Nah, bahan tambahan seperti dolomit itu mungkin perlu berapa banyak, kemudian IM4 itu perlu berapa banyak, kemudian tetesnya itu perlu berapa tetes gitu ya, berapa banyak gitu ya. Oke, gimana tuh Mas? Jadi di sini kalau misalkan kita seperti itu, kita buat beberapa lapis. Jadi karena pengomposan itu semakin panas suhunya itu semakin bagus dan semakin cepat. Oh, jadi semakin panas semakin bagus gitu ya? Ya, oh, berarti yang panas-panas itu bagus Mas ya? Ya, oh, bagus ya. Jadi kan seperti pupuk ayam kan kita tidak boleh langsung mengaplikasikan ke tanah langsung karena pupuk ayam itu terlalu panas. Jadi kita komposkan dulu. Nah, sejak dikomposkan itu kalau misalkan itu kita buat 3 lapis. Jadi kalau misalkan kita tadi bahannya 30 ayam, 10 sapi dan 10 kambing, itu buat 3 lapis. Jadi 10 lapis pertama ayam, terus sapi, kambing, terus lagi ayam, sapi, kambing, ayam, sapi, kambing. Nah, setiap di lapisan itu kita memberikan kapur dolomit, M4 dan tetes tebu. Kalau misalkan kita 50 karung itu kita hanya membutuhkan paling 2 botol sampai 3 botol M4 dan 6 botol itu tetes tebu. Sedangkan untuk kapur dolomit itu hanya sekitar 2 sampai 3 karung. Begitu. Jadi formasinya adalah kalau seandainya kita punya 50 karung kan seperti dengan pembandingan 30 10 10, berarti cukup penambahan 2 botol E4. Kemudian berapa botol tadi tetesnya? 4 sampai 6 botol. Tetes. Kemudian dolomitnya berapa karung tadi? 2 sampai 3. 2 sampai 3 karung seperti itu. Lalu ketika proses pengomposan atau dekomposisinya itu dibutuhkan waktu berapa lama tuh Mas? Kita 1 minggu itu kita dibuka untuk melihat bahwa apakah kompos kita udah maksimal. Kalau belum maksimal kita akan tambahkan lagi M4 dan tetes tebu tersebut. Ciri maksimal itu kayak gimana? Hangatnya, jadi cukup dipegang. Kalau misalkan hangat, berarti baru kita tutup kembali. Terus setiap 1 minggu sekali kita buka, kita cek. Nah, kita di sini maksimal minimal itu kita bisa diaplikasikan dan kebedengan kita itu, kalahan kita itu 1 bulan. 1 bulan dari pembuatan. Setelah 1 bulan baru kita bisa dibagi-bagi ke lahan kita. Lalu pernah nggak Mas Doni sendiri meneliti faktor yang membuat ketidakhangatan itu kenapa gitu loh? Kan tadi ceritanya dalam setiap minggu tuh kan dicek dulu nih. Kalau nggak hangat berarti kan mesti tambah lagi ini. Betul. Nah, pernah nggak neliti faktor apa sih kira-kira yang bikin ketidakhangatan itu Mas? Kita kan setelah pupuk itu jadi kita buat, kita tutup rapat menggunakan terpal. Saat terjadi tidak hangat itu berarti ada beberapa tempat yang memiliki celah udara yang masuk. Berarti memang nggak ada udara sama sekali yang boleh masuk. Boleh ada udara yang masuk. Jadi saat terjadi berarti kurang hangat, berarti itu ada beberapa celah yang bisa udara tuh masuk ke dalam. Jadi kita pencegahan. Jadi setiap minggu itu kita cek bahwa kalau misalkan hangat kita rapatkan kembali. Kalau misalkan nggak hangat kita cek beberapa tempat. Kalau misalkan terjadi terbuka sedikit, baru kita rapatkan. Berarti memang ketika proses pembuatan kompos itu sebaiknya memang nggak ada udara sama sekali masuk gitu ya? Betul, ya. Oke. Lalu nih, apakah kan kayak gini? Misalnya contoh ya, kita bikin minggu ini kita bikin, ternyata minggu depan nggak hangat nih ceritanya, dingin masih kan ceritanya. Kan kemudian kata Mas Dunia tadi proses fermentasinya berapa lama idealnya? 1 bulan. 1 bulan. Nah, apakah kan otomatis nih udah 7 hari nih ceritanya? Apakah 1 bulan itu dihitung dari awal atau start dari kan kayak gini? Kita pertama nih ceritanya anggaplah tanggal 1 misalnya kan. Tanggal 1, tanggal 7 kita cek. Ternyata setelah tanggal 7 ternyata dingin kayak gitu lah. Apakah dihitungnya dari tanggal 1 atau tanggal 7? Kalau
pengalaman saya itu tetap dihitung tanggal 1. Pas tanggal 7 saat itu tidak hangat, kita cek kalau misalkan tetap masih rapat, berarti ada beberapa faktor yang lain seperti bakterinya kurang. Bakterinya kurang, yang kerja kurang nih ceritanya. Ya, kurang. Jadi bakterinya kurang ataupun tetes debunya makanannya itu sedikit. Ya, jadi kita tambahkan lagi. Atau duitnya kurang mungkin ya. Mungkin jadi. Orang jadi. Kerja tuh kan kalau duitnya kurang kan juga malas-malasan gitu ya. Nggak dibayar nih, aku nggak dibayar nih. Jadi ya kurang lah. Jadi itu tadi kita kasih M4 ataupun tetes debu. Jadi kita tambahkan kembali, kita larutkan kembali, kita siramkan kembali. Kita tutup kembali. Kalau misalkan masih ini berarti ada beberapa faktor lagi seperti tadi yang udaranya. Berarti dihitungnya tetap dari tanggal 1 berarti? Ya, tetap dihitung dari tanggal 1. Lalu ketika sudah 30 hari kan seperti itu, berarti kan tanggal 1 nih ceritanya. Berarti dipanen tanggal 1 bulan depan kan seperti itu. Nah, tanggal 1 itu langsung bisa blek kasih ke lahan atau didiamkan dulu nih ceritanya? Kalau di sini kita diamkan dulu. Diamkan dulu 2 sampai 3 hari. Baru kita aduk kembali. Setelah 30 hari itu kita aduk. Dari 3 lapis itu kita aduk, baru kita diamkan terlebih dahulu. Hari ketiga setelah dibuka dan diaduk, baru kita bisa pakai. Lalu setelah itu tuh dipakai, disebarkan mungkin ke lahan kan kayak gitu. Ditanaminnya tuh atau bisa langsung tanam atau nunggu dulu nih, ada proses jeda dulu sebelum ditanamin ke lahannya itu sendiri. Jadi kalau misalkan hasil kompos yang saya terapkan juga itu bisa langsung dipakai. Jadi itu tuh udah posisi udah dingin. Dari dinginnya pengomposan udah karena kita biar angin-anginkan lah ya, diangin-anginkan. Setelah itu baru kita taruh di bedengan kita, baru diolah sama tanah. Pagi kita melakukan pengolahan, campurin pupuk itu, sore itu bisa kita tanam. Jadi nggak perlu proses waktu terlalu lama begitu ya. Ya. Lalu apakah, kan tadi Mas Doni dari awal tadi kan sebutin bahwa ini kan semuanya ini dari tambang pasir kan seperti itu. Betul. Prosesnya supaya sampai tanaman itu bisa jadi subur butuh berapa waktu dengan penambahan bahan organik itu, Mas? Kalau sini saya butuh sekitar 3 kali siklus. 3 kali siklus tuh kayak gimana tuh? 3 kali siklus itu seperti kalau misalkan kita nanam kangkung, bayam, dan pakcoy gitu kan. Kita melakukan 3 kali siklus nih. Siklus pertama kita lihat gimana tanaman itu. Pas rotasi kedua kita cek, kita buang bahan-bahan yang tidak diperlukan tanaman di bedengan tersebut. Bulan kedua, bulan ketiga sama bulan keempat baru bisa kita panen hasil dari pengolahan tanah kita itu. Jadi biar kita tahu saat rotasi siklus tanam 1, 2, dan 3 itu kendalanya apa. Bisa kita nanti di pas siklus keempat itu sudah bisa kita permanen. Ini akan kita terapkan di Narakupu Jogja ini. Sistem pertanian seperti ini. Kan kemudian nih, kan tadi disebutin juga soal 3 siklus kan? 3 siklus, dan saya menangkap tanaman yang ditanam adalah tanaman yang umurnya pendek mungkin ya? Betul. Apakah memang sebaiknya tanaman umur pendek nih caranya supaya bisa dievaluasi atau kayak gimana tuh? Kok memilih tanaman jangka waktu pendek gitu lah? Apakah faktor evaluasi yang jadi pertimbangan atau kayak gimana? Ya, faktor evaluasinya. Jadi kalau misalkan kita pakai tanaman yang berumur panjang seperti cabai, terong, itu membutuhkan waktu lama. Sedangkan kita tuh hanya secepatnya gimana caranya kita tetap lahan itu cepat bisa terpakai. Jadi makanya saya pakai tanaman yang berumur pendek, sayur-sayur daun. Jadi adalah tujuannya untuk supaya kita bisa mengevaluasi pertumbuhannya kayak gitu ya. Betul. Kalau ternyata pertumbuhannya dari tanaman pendek ini bagus, berarti tanahnya udah bener nih ceritanya. Oke. Lalu kalau bicara soal tanah kan, kemudian kan sekarang udah ditanami dan banyak kan udah tanamannya seperti ini. Apakah pupuk hanya menggunakan pupuk kandang atau ada tambahan pupuk yang lain, Mas? Nah, selain kita tadi pakai pupuk kompos, kita juga menggunakan pupuk organik cair. Pupuk organik cair. Boleh diceritain nggak apa itu? Nah, di pupuk organik cair itu kita dari bahan-bahan sisa yang dari sisa panen nih, seperti dia nggak layak jual, terus terkena serangan juga. Jadi kita bisa kita ambil, kita potong-potong caca-caca dan kita masukkan ke wadah atau tempat. Kita di sini menggunakan bekas air minum lah seperti galon. Galon nanti kita berikan air, perbandingannya itu ya 5 liter lah, 5 liter dan 100 mili itu M4. Dan jangan lupa juga tetes debunya. Karena tadi makanya dia kerja-kerja tapi nggak ada makanan. Benar. Jadi jangan lupa pakai M4 juga. Jadi kita diamkan ya minimal seminggu lah bisa kita pakai. Jadi saat kita pakai itu kita lakukan penyemprotan.
kita semprot ke tanaman kita efektif apa enggak dengan bahan-bahan seperti itu. Dan juga kemarin kita sempat menggunakan bahan tambahan seperti urin kelinci dan urin kambing. Nah, sekarang lagi prosesnya, kita nunggu nanti kalau misalkan itu udah jadi kita coba aplikasikan di tanaman kita. Berarti ceritanya bisa dibilang zero waste farming begitu ya? Betul. Artinya tanaman-tanaman yang bagus dijual, yang nggak memenuhi standar mungkin dipakai sebagai pupuk organik cair. Betul. Seperti itu. Wah, keren. Idenya tuh kenapa kok bisa sih makanya seperti itu? Jadi yang saya lihat ya, kalau misalkan kita kendala di lapangan juga itu bahwa mereka tuh masih bingung kayak saya butuh pupuk ini, pupuk ini, pupuk ini. Apalagi sekarang mahal gitu kan? Iya, apalagi harga pupuk sekarang mahal gitu kan. Kenapa nggak kita mencoba buat pupuk sendiri gitu? Kita coba, kan ini lahan kita sendiri gitu. Kita aplikasikan bagaimana hasilnya. Kalau misalkan hasilnya bagus, bisa kita pakai terus-terusan. Dan juga kan biayanya kita tidak terlalu mengeluarkan banyak biaya gitu. Hanya butuh waktu untuk menunggu sampai hasil itu jadi. Wah, luar biasa. Tapi ada satu yang menarik dari diri Mas Doni kan tadi disebutin berbagai macam pengalaman-pengalamannya dan dari situ tuh yang saya tangkap adalah satu yaitu evaluasi, Mas. Iya. Kan selama ini nih terutama petani di Indonesia kan kelemahannya itu adalah soal evaluasi, Mas. Terkadang mereka nggak bisa menilai bahwa tanaman itu adalah indikator, tanaman yang tumbuh itu merupakan indikator tanahnya itu sehat atau enggak kan, seperti itu. Nah, supaya nih petani-petani di Indonesia bisa supaya lebih bisa mengenal dari tanamannya itu tipsnya gimana, Mas? Gini, kita lihat nih siklus pertama dengan kita menggunakan pupuk ayam. Kita berbagai macam. Jadi kita ada buat 3. Kita pakai pupuk ayam sendiri, pupuk kambing sendiri, dan pupuk sapi sendiri. Terus sama itu kita lihat dalam siklus pertama itu mana yang bagusnya. Setelah diteliti dan saya cek bahwa pupuk ayam itu bagus. Nah, itu akan kita terapkan ke kedua. Nah, siklus kedua itu kita coba lagi menggabungkan seperti tadi saya bilang bahwa komposisinya yang awal-awal saya tidak pakai 311. Iya. Tapi saya ubah lagi dan saya cek kembali ternyata pakai si komposisi 311 itu bagus. Dan dari yang awal yang tanaman bayam itu contohnya dia tumbuhnya nggak merata. Terus yang kedua dia masih banyak seperti hama bercak-bercaknya, jadi karena nggak cocok sama pupuk tersebut. Betul. Jadi ternyata saya buat ini nih ilmu nih. Jadi gimana sih biar tanaman bayam saya itu lebih bagus gitu, lebih hijau, lebih lihat seger lah gitu. Seperti itu. Tapi apakah komposisi seperti itu atau formula seperti itu bakal bisa diterapin kepada seluruh masyarakat Indonesia atau cuman khusus di daerah spesifik atau daerah-daerah tertentu aja, Mas? Yang saya juga pernah alamin itu bahwa setiap tempat itu punya spesifik lahan yang berbeda. Jadi nggak mesti berarti ya? Tidak mesti kita menggunakan komposisi tersebut gitu. Jadi kita cek kembali ke lahan tersebut, kita lakukan sama 1-3 kali siklus, itu kita lihat penggunaan apa yang bagusnya, komposisinya berapa, baru kita bisa terapkan. Jadi jangan sampai kita bilang, oh ini lahan ini bagus untuk pertanian ini nih, tanam cabai, tanam terong, tanam sayuran daun, tanam ini bagus. Soalnya saya sudah pakai pupuk ini di sana bagus, saya coba diterapkan di sini. Iya, kenapa kok nggak bagus gitu kan? Itu perlu evaluasi. Jadi siklus pertama, 2 dan ketiga. Jadi makanya saya tadi bilang itu butuh waktu untuk kita mengetahui bagus apa tidaknya. Berarti jangan nyalahin formulanya berarti ya. Salahin diri kita sendiri yang nggak bisa menilai bahwa ternyata tanah itu memiliki sifat yang berbeda mungkin seperti itu ya. Oke, luar biasa. Nah, udah panjang lebar nih kita ngomong soal pertanian kan kayak gitu, nggak kerasa waktunya juga udah hampir di penghujung acara kita kayak gitu kan. Nah, boleh nggak dikasihkan satu tips ke teman-teman petani semuanya kayak gitu loh, supaya kan memang banyak sebenarnya tutorial-tutorial pembuatan pupuk organik cair padat di YouTube dan segala macam, dan kadang banyak orang menyalahkan wah pupuknya itu nggak bagus katanya, wah formulanya kok nggak bagus, padahal seperti kata Mas Doni tadi bahwa mungkin bagus di tempat satu belum tentu bagus di tempat lain kayak gitu loh. Nah, boleh nggak dikasih tips kepada teman-teman semuanya supaya supaya memiliki kemampuan atau memiliki kayak semacam
keterampilan untuk bisa mengevaluasi lahan itu sendiri itu mesti seperti apa dulu, Mas? Kalau menurut pengalaman saya itu kalau misalkan kita untuk mengevaluasi lahan kita itu kita harus berorganisasi. Kita harus mendapatkan informasi-informasi dari organisasi tersebut. Contohnya kalau misalkan di petani itu ada kelompok tani. Kelompok tani kan dibina sama penyuluh. Betul. Itu jadi bisa kita koordinasi dan komunikasi sama penyuluhnya, sama ketua kelompoknya, bagaimana lahan yang bagus. Oh, jadi jangan sendiri-sendiri gitu ya, berarti. Artinya berkelompok adalah solusi yang terbaik untuk kita mendapatkan pertanian yang lebih baik gitu ya, Mas. Betul. Wah, luar biasa ya sahabat tani semuanya perbincangan kita di sini dan ini tuh ilmu yang luar biasa kayak gitu yang kita dapatkan dari Mas Doni dari Narakupu ya, Mas. Nah, mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat tani. Ingat ya, intinya adalah kenali lahan Anda sendiri, evaluasi lahan Anda sendiri untuk mendapatkan hasil panen yang paling bagus ya sahabat tani. Terima kasih. Saya undur diri dulu, saya Rizal Ansar dan Mas Doni dari Narakupu undur diri. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semuanya. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.